BWF Super 750 Denmark Open 2020 baru saja berakhir minggu lalu. Selama 5 hari berlangsung, ada beberapa fakta menarik yang terjadi di ajang ini. Mau tahu apa aja? Berikut rangkumannya untuk Anda. Denmark Open 2020 bergulir tidak seperti biasanya. Digelar di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia, salah satu turnamen badminton paling bergengsi ini tidak dihadiri atlet papan atas dari Asia. Ini menyusul mundurnya peserta dari Indonesia, Tiongkok, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan sebagian besar kontestan India, Taiwan, dan Jepang. Hal tersebut menjadi durian runtuh bagi pebulu tangkis dari luar negara tersebut, khususnya yang berbasis di Eropa. Mereka yang umumnya berada di luar top ranking di WWF, jadi punya kesempatan berkiprah di turnamen level Super 750 yang sangat bergengsi seperti Denmark Open. Hal yang sulit terjadi dalam kondisi normal. Imbasnya, sejumlah negara Eropa yang selama ini kurang terdengar kiprahnya berhasil menempatkan atletnya untuk mengarungi debut di turnamen level Super 750. Negara pertama yaitu Wales. Ketimbang negara Britania Raya lainnya seperti Inggris dan Skotlandia, kiprah Wales di badminton memang terlambat. Maklum, negara ini lebih dikenal sebagai negara sepak bola dengan melahirkan pemain hebat seperti Mark Hughes, Ryan Giggs, Gareth Bale, hingga Aaron Ramsey. Namun kini Wales akhirnya mencatat sejarah di badminton setelah salah satu atletnya ikut serta di Denmark Open 2020. Dia adalah Jordan Hart, wanita 25 tahun yang tampil di nomor tunggal putri. Hart yang menghuni ranking ke-75 di babak pertama meraih kemenangan atas wakil Jerman Miranda Wilson dengan skor 20-19, 21-13. Langkahnya baru terhenti di babak kedua, takluk dari unggulan kedua Nozomi Okuhara dalam straight game, 6-21 dan 12-21. Meski begitu, Hart mengaku senang dan bangga bisa mewakili negaranya di Denmark Open 2020. Apalagi dia berlaga di ajang ini sebagai satu-satunya wakil dari Wales yang berlaga sendirian tanpa didampingi pelatih. Estonia merupakan negara berikutnya yang pertama kali mengirim wakil di turnamen Super 750. Tidak tanggung-tanggung, negara ini mengirim 3 wakil sekaligus di Denmark Open 2020. Mereka yaitu Christine Kuba di tunggal putri, lalu pasangan ganda putri Kati Ketmaran, Helena Rutel, dan ganda campuran Mikkel Lenz, Helena Rutel. Beberapa negara Eropa lain yang mengirim wakilnya di turnamen Super 750 yakni Norwegia. Negeri yang identik dengan legenda Viking diwakili oleh tunggal putri Emil Hamang dan ganda putra Torjus Platen, Vegard Rikem. Kemudian Ceko yang punya tunggal putri Katerina Tomalova, Slovakia yang diwakili tunggal putri Martina Repiska, serta Ukraina dengan tunggal putrinya Anna Mikhalkova. Sebagai tuan rumah, Denmark dijagokan mampu membawa pulang sejumlah gelar turnamen yang digelar di rumahnya sendiri. Apalagi dengan absennya pebulu tangkis top dunia dari Asia, membuat peluang wakil tuan rumah semakin besar. Namun fakta ternyata tidak seperti perkiraan. Denmark hanya mendominasi di sektor tunggal putra dengan menempatkan 2 wakilnya di babak final. Sedangkan di sektor lain, wakil-wakil tuan rumah tidak ada yang mampu menembus partai puncak. Pencapaian terbaik selain tunggal putra yaitu ganda putra dan ganda putri yang berhasil menembus babak 4 besar. Namun pencapaian ini tidak diraih pasangan yang menjadi andalan Denmark, tetapi justru pasangan muda yang awalnya tidak diperhitungkan. Sektor ganda putra Malaysia misalnya, Denmark awalnya berharap kepada pasangan Kim Astrup Anders Karup Rasmussen bisa meraih juara. Astrup Rasmussen awalnya menempati unggulan keempat. Namun dengan absennya 3 ganda putra Jepang yang berada di 3 sidi teratas, mereka pun menjadi yang paling dijagokan juara. Well, status unggulan itu agaknya menjadi beban bagi Astrup Rasmussen. Mereka harus tersungkur di babak kedua dari juniornya, yakni Joel Ep Rasmus Kjær. Padahal pasangan yang sama-sama berusia 23 tahun hanya menempati ranking ke-125, jauh di bawah Astrup Rasmussen di tangga ke-12. Kejutan Ep Kjær bahkan berlanjut ke perempat final dengan mengalahkan ganda Prancis Fabien Delru, William Villager untuk meraih tiket ke semifinal. Sayangnya di fase ini langkah mereka terhenti oleh Marcus Ellis Chris Langridge yang akhirnya menjadi juara. Di ganda putri unggulan ke-6 Maiken Frugaard Sarah Tigerson terhenti di perempat final dari unggulan kedua Mayu Matsumoto Wakana Nagahara. Namun kejutan dibuat oleh pasangan muda Christine Busch Amalie Schulz yang melaju sampai ke semifinal. Di tunggal putri, harapan tuan rumah yakni Mia Blichfeld harus menelan pil pahit. Langkahnya dihentikan unggulan keempat asal Kanada Michelle 2 game langsung. Kekalahan Blichfeld membuat Denmark tidak punya wakil di semifinal.
Terakhir di ganda campuran, tuan rumah sempat memiliki asa setelah dua wakilnya menembus babak 8 besar. Sayangnya dua pasangan ini gagal melewati hadangan lawan sehingga Denmark tanpa wakil di semifinal. Unggulan ketujuh Mathias Christiansen, Alexandra Boje dipecundangi wakil Jerman Max Lampus, Isabel Hetrich. Sedangkan pasangan non-unggulan, JP Bay Madsen, Sarah Lundgaard menyerah dari unggulan kedua Marcus Ellis, Lauren Smith. Turnamen Denmark Open 2020 menjadi momen mengharukan bagi Jan O Jorgensen. Karena di turnamen inilah pebulu tangkis Denmark, Jan O Jorgensen mengakhiri 15 tahun petualangannya sebagai atlet profesional. Untuk menghormati momen perpisahan Jorgensen, berikut kami ulas profilnya untuk Anda. Tetes air mata mengalir di wajah Jan Østegård Jorgensen beberapa saat setelah bola pukulannya jatuh di luar bidang lapangan lawannya, Anders Antonsen, pada laga perempat final Denmark Open Jumat pekan lalu. Itulah pukulan terakhir yang dilepaskan Jorgensen dalam pertandingan resmi yang dijalaninya sepanjang karirnya. Sebab setelah turnamen ini, pria kelahiran Spencer pada 31 Desember 1987 memutuskan gantung raket alias pensiun. Putusan ini telah diambil beberapa bulan silam, jauh sebelum Denmark Open 2020 berlangsung. Keluarnya linangan air mata di laga tersebut bukan hal yang aneh bagi orang-orang yang mengenal figur Jorgensen. Pemilik tinggi tubuh 185 cm memang dikenal ekspresif dan emosional. Dia tidak segan menunjukkan ekspresi kesedihan saat menelan hasil negatif ataupun luapan kegembiraan ketika memenangi pertandingan. Salah satunya saat menyumbang poin untuk negaranya pada final Piala Thomas 2016 melawan Indonesia yang berakhir kemenangan untuk tim Denmark. Karakter itu telah melekat erat dalam dirinya yang menjadikan dia sebagai figur populer dalam olahraga badminton. Namun, bukan hanya karakternya saja yang membuat Jorgensen dikenal, melainkan juga prestasinya. Setelah era Peter Gate, Jorgensen tampil sebagai jembatan ke generasi selanjutnya. Jorgensen melanjutkan tongkat estafet dari Peter Gate sebagai tunggal putra nomor 1 Denmark. Hingga akhirnya muncul pebulu tangkis muda seperti Victor Axelsen dan Anders Antonsen yang melanjutkan tradisi tunggal putra Denmark di jajaran top dunia. Jorgensen memulai kiprahnya di level senior pada 2005. Saat itu usianya baru 17 tahun. Pada 2006, gelar juara perdananya diraih di ajang SEG Internasional dengan mengalahkan rekan senegaranya Peter Mikkelsen. Pada 2009, Jorgensen berhasil menyabet turnamen level Grand Prix untuk pertama kalinya di ajang Bitburger Open. Setahun kemudian, dalam usia 22 tahun, dia menangi turnamen level Super Series perdana di pentas Denmark Open 2010. Jorgensen membuat kejutan usai mengalahkan atlet Indonesia Taufik Hidayat melalui straight game dengan skor identik 21-19. Setelah kemenangan, Jorgensen butuh 10 tahun bagi tunggal putra Denmark mencapai final dan juara di turnamen tersebut. Sepanjang kiprahnya, Jorgensen mengaku punya kenangan khusus dengan Indonesia, khususnya publik Istora Senayan. Dalam sebuah wawancara, Jorgensen mengaku Indonesia Open sebagai salah satu turnamen terbaiknya. Selain merasakan atmosfer penonton yang luar biasa, Istora seperti menghadirkan tuah positif untuknya. Jorgensen sempat 3 kali melaju ke final Indonesia Open. Satu di antaranya berakhir dengan gelar juara pada 2014 dengan mengalahkan Kenichi Tago dari Jepang. Namun sayang pada 2015 dan 2016, Jorgensen harus puas menjadi runner-up dikalahkan Lee Chong-wei dan Kento Momota. Di Istora pula, Jorgensen mencapai prestasi tertinggi di pentas kejuaraan dunia. Pada 2015, dia mampu menyabet medali perunggu setelah tersingkir di semifinal oleh Lee Chong-wei. Pada tahun yang sama, Jorgensen mencatat ranking tertinggi dalam karirnya, yaitu ranking kedua tunggal putra. Sayangnya dalam beberapa tahun terakhir, performanya menurun akibat cedera berkepanjangan. Dia pun kerap gugur di babak-babak awal turnamen. Hal yang membulatkan tekadnya untuk menyudahi karirnya sebagai pebulu tangkis usai gelaran Denmark Open 2020. Ya Sobat Juicy Sport, jangan kemana-mana karena saya masih ada segmen ketiga yang akan membahas informasi dari dunia bulu tangkis selama sepekan serta tips cara setup lapangan air badminton.